Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada perjumpaan yang kedua ini, atau episode yang kedua, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat wal afiyah. Semoga perjumpaan kali ini akan lebih baik dan akan lebih sempurna, insya Allah akan memberikan kepada kita keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa terima dan kita rasakan setelah kita bersama-sama mendengarkan apa yang kami akan jelaskan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan salawat dan salamnya kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama untuk bersama-sama mendengarkan tentang kajian dari kitab Zakhirah Musyarrafah, karya daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, hafizahullah wa ra'ah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada pembahasan yaitu Arkanul Iman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Arkanul Iman, rukun-rukun iman sebagaimana yang kita ketahui ada sitatun, ada 6. Maka pertama-tama yang harus kita yakini dan harus kita kokohkan dalam keimanan kita, dalam rukun iman ini, yang pertama adalah antu'mina billah. Ini adalah rukun iman yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah itu ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berbeda dengan makhluk dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita manusia. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan adalah melalui proses permulaan, ya. Maka adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mawjudun la bidayata lah wa la nihayata lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan adanya ciptaannya. Makhluk yang beraneka ragam, yang bermacam-macam bentuknya, ini adalah satu tanda bukti bahwasanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, ya, dengan adanya makhluk ini semuanya. Al-asar biwujudil mu'assir. Ada bekas
pasti ada yang membekasi, ada bekas, pasti ada yang berjalan di situ. Nggak mungkin suatu ya, misalnya di lapangan ataupun di tanah lapang ada bekas telapak binatang atau telapak manusia. Nah, pasti itu ada binatang atau manusia yang lewat di situ, yang membekas, yang dijalani oleh binatang atau manusia tersebut. Begitu juga adanya makhluk ini semuanya pasti ada yang menciptakan. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ya secara kasat mata tidak pernah melihat bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakinnya Allah itu ada. Karena apa? Karena adanya bukti nyata tentang kita rasakan, kita lihat adanya maujudat al-kaun ya, ciptaan-ciptaannya Allah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita beriman kepada Allah. Rukun yang pertama daripada arkanul Islam antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang terjadi di zamannya Al-Imam Abi Hanifah, yang mana beliau ini kan terkenal dari kuatnya pemikirannya, kuatnya liqatul idrak, pemikirannya yang sangat luar biasa, pemikirannya Imam Abi Hanifah ini, sehingga beliau terkenal di zamannya. Kalau beliau mengatakan ya, tiang ini adalah terbentuk atau dibikin dari emas, maka hal itu akan terbukti nyata bahwasanya tiang itu memang dari emas. Karena apa? Karena kuatnya hujahnya, pengetahuannya, keilmuannya, pemikirannya yang sangat luar biasa. Kalau sudah berbicara mesti rasio. Itu sehingga beliau terkenal dengan pemikirannya. Ya, di samping di ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa, yang sangat luas. Suatu ketika sebagaimana yang diriwayatkan di dalam beberapa kisah, ya, ketika beliau berhujjat atau bersaling berjidal bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara musuhnya yaitu al-mulhidin, orang-orang yang mengingkari ketuhanan, mengingkari adanya kekuatan di situ adalah kekuatan Tuhan. Ada Allah, itu ada kekuatan Tuhan di situ. Ya, alias orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, atau komunis, pada waktu itu berjidal. Ya, sama-sama memiliki masa, sama-sama memiliki murid, sehingga kesepakatan di antara keduanya untuk saling berjidal atau bermunakasah atau berdebat tentang adanya Allah. Ya. Jadi versi komunis yang tidak mengimani adanya ketuhanan, adanya Tuhan, bersama Imam Abi Hanifah. Sepakat di antara keduanya bahwasanya acara untuk melakukan acara debat tersebut esok atau beberapa hari ke depan. Akhirnya sepakat untuk melakukan debat di hal layak ramai bersama-sama ya, murid-muridnya tentunya, bersama pengikut-pengikutnya, dua kelompok besar ini. Akhirnya ditentukan di satu daerah, yang mana daerah itu untuk sampai ke daerah itu menyeberangi sungai. Akhirnya pas hari hanya ya, Imam Abi Hanifah ini ternyata
agak molor, ya. Molor, tidak tepat pada waktunya yang sudah ditentukan. Akhirnya semuanya, ya baik itu pengikutnya Abi Hanifah gelisah karena imamnya terlambat. Sementara di pihak orang-orang yang ateis tadi mengatakan, wah ini orang Islam kok begini, tidak menepati waktu. Kenapa ini? Apa memang sudah takut? Ya. Sehingga suatu ketika datanglah Imam Abi Hanifah terlambat. Beliau terlambat. Ya, keterlambatan beliau, ya ini akan membuktikan bahwasannya beliau itu memang orang yang hebat. Jadi ingin membuktikan kepada orang-orang ateis bahwasan beliau adalah orang yang luar biasa kecerdasannya. Akhirnya dimulailah, ya. Sebelum dimulai, kenapa Anda, wahai ya, Abi Hanifah, katanya si ya, Anda telah mengingkari janji. Kami sudah di sini sudah lama menunggu. Kenapa Anda kok ada takut atau ada halangan atau apa? Begini, saya mau nyeberangi sungai tersebut, ya sungai ini, saya tidak ada perahu, nggak ada alat transportasi untuk sampai kepada ya tempat ini, sehingga saya berpikir untuk apa? Untuk merakit merakit atau bikin ya rakit gitu ya. Saya berusaha memohon pada Allah SWT agar supaya diberikan suatu rakit yang tanpa saya usaha sehingga bisa saya sampai kepada tempat ini. Nggak taunya apa? Dengan adanya datangnya bermacam-macam dari segala penjuru bambu-bambu datang dengan terpotong sendiri, sudah terikat, sudah jadi rakit, terikat begitu rapi, terpotong sudah. Nah, baru saya menaiki rakit tersebut. Yang tadinya saya enggak, cuman saya menginginkan sebuah rakit, kok Allah mengasih ada bambu, terus ada ikatannya, ada talinya, dengan dengan kekuasaan Allah SWT. Akhirnya bambu-bambu tersebut terikat rapi sehingga menjadilah rakit untuk saya bisa naiki, untuk bisa nyebrang ke sungai ini. Sehingga dengan apa-apa yang dipaparkan oleh beliau, Imam Abi Hanifah, orang-orang mulhidin ini, orang-orang yang ateis ini nggak percaya. Mana bisa pohon begitu datang sendiri tanpa dipotong, tanpa digergaji, ya terbentuk begitu saja, ya terikat menjadi rakit. Ini masa bisa dipercaya? Kan nggak mungkin ini. Mustahil, katanya mereka. Dengan alasan macam-macam, nggak diterima alasannya, ya pembuatan rakit tersebut. Sehingga Imam Abi Hanifah, ya sudah, kalau nggak, ya kalian nggak percaya bahwasanya ini adalah merupakan kehendak Allah SWT. Ya, begini saja. Anda semuanya tidak mempercayai bahwasanya ya pohon bambu yang tadinya tumbuh kokoh tanpa dipotong, ya tanpa saya potong, tanpa saya bersihkan daun-daunnya, rantingnya, sehingga terikat sendiri, ya itu menurut Anda adalah suatu hal yang mustahil. Nah, sekarang saya akan kembalikan kepada ya apa yang kita saksikan sekarang ini, semuanya alam yang begitu luas, yang begitu indah, yang bermacam-macam ini, yaitu terjadi atau terbentuk atau tumbuh ya dengan sendirinya begitu saja, tanpa ada siapa yang mengatur, tanpa ada siapa yang menciptakan, tanpa ada siapa yang memperhatikan. Apakah mungkin hal tersebut? Sementara Anda meyakini tadi
rakit ini harus melalui proses, yaitu ditebang dulu, dia diukur, ya dibersihin, ditaliin dan diikat dan lain sebagainya. Bagaimana dengan alam yang sangat luar biasa ini yang kita saksikan? Satu hal yang mustahil kalau nggak ada yang menciptakan dan yang mengatur. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin, singkat cerita, dari pertemuan tersebut, al-mulhidin, orang-orang yang tidak mengimani tentang adanya Tuhan, mereka, Allah SWT tancapkan di hati-hati mereka keimanan bahwasannya Allah SWT dibalik daripada semua al-kaun, al-akwan ini, semua makhluk jagat raya ini semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Ada yang menciptakan, ada bekas, ada orang yang lewat di situ, ada asap, pasti ada apinya. Begitulah ya, alam semesta ini, ya, tidaklah terjadi begitu saja, ya, ojok-ojok, ya, datang atau tumbuh bumi ini, tercipta bumi, gunung dan lain sebagainya. Pasti itu ada yang menciptakan dan yang mengatur. Dialah Allah SWT. Oleh sebab itu mereka semuanya masuk Islam dan mereka semuanya tunduk, ya, dan aslamu, ya, mereka masuk Islam dengan perantara kekuatan pemikirannya al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Jadi rukun yang pertama adalah antu'mina billah. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah itu ada meskipun kita tidak, ya, kita tidak melihat secara panca indera kita. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada, pasti, ya, itu jelas, ya, dengan adanya kehidupan ini. Dan kita insya Allah nanti di alamul akhirah kita akan berjumpa, kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, melebihi kenikmatan surga dan seisi-isinya adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna ru'yatahu fi dzalikal yaum, amin ya rabbal alamin. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi di wajah-wajah pada waktu itu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak hadapan di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah yang berseri-seri, wa ila rabbiha nadhirah, dan wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhannya akan melihat di sana dengan secara nyata, seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Allah seperti melihatnya bulan purnama yang yang dilihat oleh manusia pada waktu itu, ya, secara nyata, yaitu zatnya Allah SWT Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya nanti di surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita, ya, mendapatkan suatu kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun iman yang kedua adalah antu'mina billah wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat Allah SWT yang begitu banyak sekali, la ya'lamu junuda rabb wa la ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Enggak ada yang mengetahui persis jumlahnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita wajib untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak jumlahnya, ya, dan hanya yang wajib kita imani, yang sangat kita yakini, ya, wajib bagi kita seorang muslim adalah 10, ya, itu yang wajib kita imani. Sementara malaikat-malaikat yang begitu banyak
ya, yang tidak terhingga jumlahnya, ya kita ya, karena keterbatasan kita tentunya, ya, maka kita hanya ya diwajibkan untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Malaikat-malaikat Allah itu siapa lah? Haula ya. Wala yusafu bi inath wala al-khunsa. Yang dianjurkan kepada kita, ya, dan kita sebagai seorang muslim, ya, orang yang beriman terhadap adanya malaikat-malaikat Allah SWT, tidak boleh mensifati malaikat-malaikat tersebut adalah dengan laki-laki atau perempuan ataupun khuntha. Maka dilarang ya dalam agama kita bisa jatuh kepada hal yang murtad, ya, tidak boleh. Jadi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang Allah ciptakan hum ajsamun nuraniyah latifah laisu dzukuran wala inathan wala khunsa wala ab. Jadi malaikat itu Allah ciptakan ya dari nur yang sangat halus, dan mereka tidak disifati laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa, yang tidak ya tercipta mereka daripada seorang bapak ataupun melalui pernikahan seperti makhluk yang lainnya. Wala yashrabuna wala yanamun, ya, wala ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak ada pada diri mereka itu seperti manusia yang meminum, makan atau memiliki syahwat, dan mereka la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Ma'amarhum, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kita wajib iman kepada mereka secara ijmal, secara terperinci saja, bahwasannya mereka itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang begitu luar biasa banyaknya, la yuhsa, tidak bisa dihitung kecuali Allah SWT yang mampu untuk menghitungnya. Jadi untuk kita sebagai seorang mukmin, ya, hanya diwajibkan percaya dan mengimani, ya, yang wajib kita untuk mengimani itu ada 10 saja. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara terperincinya, ya, malaikat-malaikat yang wajib kita imani itu ada 10, di antaranya adalah malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, Israfil, Azrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan Atid, Malik. Jadi itulah 10 yang wajib kita imani. Itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya rukun iman yang ketiga adalah mengimani tentang kitab-kitabnya Allah, wa kutubihi, tentang kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang wajib, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yang wajib kita imani, sebagaimana kita ketahui adalah 4, yaitu At-Taurah, Az-Zabur, Wal-Injil, Wal-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi-nabinya. Inilah untuk menguatkan, ya, kenabian mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, ya, yang ada tersirat di dalam kitab-kitab tersebut, sehingga para nabi-nabi inilah yang akan nantinya menyampaikan kepada kaum-kaumnya. Itu yang rukun yang ketiga. Adapun rukun yang keempat adalah warusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasulnya.
Rukun yang beriman. Rukun yang ketiga adalah kita beriman kepada yaitu rukun yang keempat, yaitu kita beriman kepada rasul-rasulnya, para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita imani, yaitu ada 25. Insya Allah kita akan lanjutkan. Masih ada tersisa satu lagi, yaitu kita rukun yang keenam adalah kita wabil yaumil akhir wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada rukun yang keenam. Yang keenam adalah yang terakhir, rukun iman yang wajib kita tancapkan dalam hati kita, keimanan kita bahwasanya percaya tentang hari akhir, hari di mana hari kiamat, yang mana hari tersebut hari terakhir yang tidak ada la yauma min ayyamid dunya li'annahu la yauma ba'dahu. Enggak ada hari setelahnya itu hari seperti yang ada di hari dunia ini. Jadi ada yang mengatakan hari yaumil akhir itu adalah di mana hari tersebut enggak ada malamnya. Jadi semuanya semuanya adalah terang benderang seperti di siang hari. Karena pada waktu itu fala laila ba'dahu, enggak ada malam. La yauma min ayyamid dunya fala laila ba'dahu wala nahar wala tatul syamsu ba'dahu. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana enggak ada hari-hari yang seperti kita rasakan di hari di dunia ini. Fala laila ba'dahu, enggak ada malam lagi. Wala nahara, enggak ada siangnya. Wallahu alam bagaimana bentuknya, ya. Karena pada waktu itu enggak ada penerangannya, bukan diterangi dengan matahari. Kalau sekarang ini terangnya karena ada sinar matahari. Jadi waktu di hari kiamat itu nantinya penerangan kita bisa melihat, ya, kanan kiri kita, di depan kita. Pada waktu itu di hari kiamat, ya, tidak ada matahari yang terbit pada waktu, sehingga keadaan tersebut bentuknya bagaimana, keadaannya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Karena kita, akal pikiran kita tidak mampu untuk bisa sampai ke sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin secara wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi yang keenam ini adalah kita mempercayai tentang keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang jelek itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini, apapun yang terjadi di dunia ini, kebaikan, ya, kebahagiaan, ya, ketenangan, kedamaian, yang baik itu semuanya dari Allah, dan yang jelek pun, ya, musibah, kesedihan, dan apa-apa yang tidak disenangi oleh jiwa manusia, itu semuanya takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Itulah, ya, yang wajib kita imani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kita. Allah yang maha berkehendak. Fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak. Ya, kebaikan dan kejelekan, ya, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, kita
hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus pasrah, yang harus kita menerima, taslim, menerima apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita setiap malam, setiap saat kita diajarkan, ya, kita baca Ratibul Haddad, ya, sebagai untuk mengokohkan keimanan kita. Di situ ada Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah, ya. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Yang baik, yang dan jelek itu semuanya masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suatu perumpamaan, masyaallah rahimakumullah, bahwasan kita ini sebagai hamba yang tidak memiliki kekuatan. Ya, misalnya satu orang tukang, misalnya kita bikin suatu kursi atau bangunan, apa, kita bikin rumah, ya, sudah jadi rumah tersebut, ya, ada sesuatu yang nggak cocok, kita rombak, kita bongkar lagi. Sementara katanya orang, kenapa dia bongkar padahal itu bagus? Karena milik kita, kan, ya, terserah kita, ya, rumah tersebut milik kita. Jadi mau dirubah, mau dibongkar, mau dibentuk begini, terserah, karena pemiliknya, karena yang dia yang membuat. Begitulah kita, ya, makhluk Allah SWT. Manusia ini adalah hanya, ya, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, itulah mungkin, ya, suatu keyakinan yang harus kita ada pada hati kita, orang yang beriman, ya, maka harus, ya, kita beriman wabil yaumil akhir wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi taala. Kita beriman kepada hari akhir, ya, dan kita juga percaya dan beriman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang jelek, yang baik, dan yang jelek pula kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu merupakan kehendak semata dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin untuk pembahasan tentang arkanul iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga apa yang kita dengar akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan merahmati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.